إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Sidang Jumat yang saya muliakan, Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat mereka. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan manusia yang diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan, karena memang Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia, dunia dan akhirat mereka. Salah satu yang diatur oleh Islam dalam urusan dunia manusia adalah masalah muamalat, hubungan di antara manusia. Hubungan di antara manusia ini begitu banyak dan semuanya lengkap diatur oleh Islam, karena memang Islam agama yang sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam demi kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat mereka, untuk kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Bahkan orang-orang musyrikin menjadi saksi tentang kesempurnaan Islam, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu. Walaupun mereka tidak beriman, walaupun mereka menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka tidak mempercayai atau ingkar terhadap kitabullah dan hari akhir. Di dalam Sahih Muslim dari jalan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, orang-orang musyrikin bertanya kepada para sahabat. Qala lana al-musyrikun, berkata orang-orang musyrik kepada kami, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati." Bukankah nabi kamu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang hajat pun diajarkan? Dijawab oleh para sahabat yang waktu itu dia wakili oleh Salman, "Ajal, betul." Ini persaksian besar dari kaum musyrikin yang mengetahui bahwa Nabi kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tabaraka wa taala mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia, dan Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya, maka wajib bagi kita masuk ke dalam ajaran Islam. Akidahnya, keyakinannya, keyakinan Islam. Ibadahnya adalah ibadah Islam. Muamalatnya, muamalat Islam. Adab dan akhlaknya adalah adab dan akhlak Islam. Suluk perjalanan kehidupan kita di dunia sampai akhirat adalah dengan cara-cara dan ketentuan syariat Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang Jumat yang saya muliakan, salah satu yang diatur oleh Islam dalam masalah muamalat adalah jual beli atau perdagangan. Islam memiliki sistem perekonomian yang sangat baik sekali. Karena Islam memang datang untuk kemaslahatan manusia. Sistem perekonomian yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala maslahat. Semuanya adalah kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semuanya adalah akan menghasilkan keuntungan. Kebahagiaan bagi manusia dunia mereka dan akhirat mereka. Karena memang tidak ada kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat mereka kecuali dengan Islam. Dan tidak ada kebahagiaan bagi kaum muslimin kecuali mereka mengikuti peraturan syariat Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam mendasari perekonomiannya dengan sesuatu yang halal dan jauh dari segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu Islam melarang jual beli perdagangan dengan cara pertama ar-riba. Satu sistem perekonomian yang sangat zalim sekali. Yang kedua, Islam melarang segala bentuk perdagangan jual beli dengan cara perjudian dan dengan segala cabangnya. Karena riba mempunyai cabang yang begitu banyak, perjudian mempunyai cabang yang begitu banyak. Yang ketiga, Islam melarang jual beli atau perdagangan dengan cara tipuan, menipu dengan segala cabangnya. Yang keempat, Islam melarang jual beli atau perdagangan dengan cara gharar, tipuan zat barangnya. Atau dengan bahasa keseharian kita, beli kucing dalam karung. Berarti Islam dalam transaksi jual beli harus jujur, tidak ada tipuan. Dan zat barang yang dijual pun harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang kelima, Islam melarang sistem jual beli perdagangan dengan cara pemaksaan atau adanya unsur pemaksaan. Karena itu harus disyaratkan dengan saling redha satu dengan yang lain. Tapi saling redha satu dengan yang lain sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Berapa banyak orang yang saling melakukan riba antara satu dengan yang lain, tetapi mereka saling redha. Keredaan mereka tentu tidak diredai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sidang Jumat yang saya muliakan, salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama-sama berdosa. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat
pemakan riba, orang yang memberi makan orang lain riba, juru tulisnya, dua saksinya, mereka semua itu sama-sama berdosa. Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum tu'minun. In kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika memang kamu orang-orang mukmin. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba apa yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman turunnya wahyu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Praktek riba macam apa yang dilakukan oleh mereka? Para ulama menjelaskan, riba sesuai dengan arti bahasa az-ziyadah, setiap tambahan. Orang-orang jahiliyah, riba yang mereka praktekkan adalah seperti ini. Apabila seseorang itu menghutang kepada kawannya, berhutang kepada kawannya, dan kawannya mempiutangkan kepada dia dalam tempo tertentu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau setahun. Apabila jatuh temponya, waktunya, dan orang yang berhutang belum mampu membayar, maka yang mempiutangkan berkata kepadanya, aku beri tempo waktu lagi, tetapi dengan memberikan ziyadah tambahan, atau dengan bahasa keseharian kita, ada bunganya. Berarti riba yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu riba an-nasi'ah, riba dalam hutang piutang, pinjam meminjam. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Setelah kita mengetahui bahwa arti riba yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah hutang piutang, setiap hutang ada kelebihan, ada bunganya, maka apa perbedaannya dengan bank-bank yang ada sekarang ini di dunia ini? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Di dalam Islam ada satu ajaran yang sangat mulia sekali, membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepadanya. Maka dalam Islam urusan pinjam meminjam, hutang piutang adalah urusan murni sosial 100%. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada pamrihnya, tidak ada bunganya. Hutang 100 bayar 100, hutang 1000 bayar 1000, hutang 1 juta bayar 1 juta. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adanya ketentuan syarat. Hutang 100 bunganya 10 rupiah, hutang 1000 bunganya 100 sekian persen dan seterusnya. Ini adalah ainur riba, riba 100%. Maka bank-bank
yang ada di dunia ini yang mempraktekkan seperti ini tidak syak lagi adalah ini praktek riba yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah ketika turunnya wahyu Al-Quran, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Sistem perekonomian yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dunia saat ini oleh orang-orang Yahudi terutama, karena pertama orang yang mengembangkan riba adalah orang-orang Yahudi. Kalau saudara menyimpan uang di bank, maka saudara akan diberi bunga sekian persen. Bahkan kita berlomba-lomba untuk menarik bunga dari bank sebanyak-banyaknya. Dan bank itu pun berlomba-lomba satu dengan yang lain, bersaing untuk memberikan bunga yang lebih banyak, yang lebih banyak, dan yang lebih banyak. Ini ainur riba, riba murni dan 100%. Kalau kita ambil bunganya, berarti kita makan riba dan terkena ayat yang mulia ini. Dan terlaknat berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menyimpan uang di bank dengan mengambil bunganya berarti kita memakan riba. Kalau tidak memakan bunganya berarti kita telah membantu kelangsungan praktek riba jahiliyah. Sedangkan kita tidak boleh membantu sesuatu perbuatan maksiat sebagaimana Rabbuna katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bank-bank konvensional yang bertebaran di dunia saat ini, para ulama kita telah ijma' mengatakan bahwa ini bank-bank ribawiyah yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kaum muslimin berjual beli, berdagang, menegakkan sistem perekonomiannya sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Jangan dia mengikuti cara-cara orang kafir dalam menegakkan sistem perekonomian mereka, karena tegaknya sistem perekonomian mereka dengan riba, dengan perjudian, dengan penipuan, dengan gharar, dan dengan unsur atau cara pemaksaan atau unsur-unsur pemaksaan, sehingga terjerat semuanya. Karena itu mereka menguasai perekonomian. Andai kata kaum muslimin memisahkan diri dari mereka, sistemnya berbeda sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala, pasti perekonomian mereka tidak seperti sekarang ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Walhamdulillah rabbil alamin.